yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Cawaan, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersekutu lagi lewat persekutuan Usia Indah online. Kita mau menaikkan pujian syukur kita lewat nyanyian, doa permohonan dan ucapan syukur, dan juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Filemon. Kita mau belajar supaya kita menjadi tua seperti Allah. Dan kita tetap bersukacita dan tetap yakin kalau Tuhan pelihara. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk memulai persekutuan ini dengan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami masih boleh bersekutu lewat persekutuan Usia Indah online. Bapa, kiranya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ini, sehingga setiap oma-opa yang mendengarkan lewat rekaman YouTube boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh merasakan penghiburan yang daripada Tuhan, dan boleh memperoleh kekuatan baru untuk melanjutkan hari demi hari dengan penuh sukacita. Bapa, kami menyadari kami semua adalah orang yang berdosa. Kami mohon penyucian oleh darah anak-Mu Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib, membasuh dosa kami,
sehingga kami boleh layak menghadap Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan untuk menaikkan doa-doa syukur dan permohonan kami. Berkatilah hamba Tuhan kami, Guru Injil Filemon yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh kami ketahui bersama-sama, dan kami boleh menyimpannya di hati kami dan juga merenungkannya siang malam dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, kita mau terus bersukacita memuji, memuliakan nama Tuhan, karena sukacita kita tidak tergantung dari keadaan kita. Walaupun kita tetap ada masalah, kita tetap ada kesusahan, ada penyakit yang kita derita, tetapi kita tetap bersukacita karena ada Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian surgawi. Tanggapan kita terdapat di Alkitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk Korah syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita.
datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dan nyanyian syukur ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya itu tetap turun-temurun。中文的也我们一同来念诗篇100章1节到第5节。普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的心事存到万代。 Oma dan Opa, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Filemon, kita akan menyanyikan lagu Setiap Langkah Ikut Tuhan, yang merupakan komitmen kita untuk selalu mengikuti langkah Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan lagu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dari Komisi Usia Indah GPMBRI Kelapa Gading. Perkenalkan, saya adalah Guru Injil Filemon yang saat ini sedang melayani di Kota Pangkal Pinang di Pulau Bangka. Dan saya berterima kasih dan juga bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk membawakan renungan firman Tuhan buat Bapak Ibu yang ada di Komisi Usia Indah GPMBRI Kelapa Gading. Nah, sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya atas pertolongan-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Di tengah-tengah kehidupan kami, tantangan suka duka yang kami alami, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Dan hari ini juga kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk bersekutu dan merenungkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk boleh menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan, mengajarkan apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami masing-masing. Inilah doa kami dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu, renungan hari ini saya beri judul Menjadi Tua Seperti Allah. Renungan ini berdasarkan dari Kitab Daniel pasal 7. Tetapi kita tidak akan membaca keseluruhan bagian ini dan kita hanya akan melihat beberapa ayat saja. Nah, Bapak Ibu, pada Daniel 7, Nabi Daniel
menceritakan pengalamannya ketika dia mendapatkan penglihatan dari Allah. Dan dari penglihatan ini kita akan belajar beberapa prinsip bagaimana kita bertambah usia itu kita harus menjadi semakin serupa dengan Allah kita. Nah, saya akan menceritakan sedikit latar belakang dari Daniel pasal 7 ini, yaitu Daniel menerima penglihatan ini pada tahun pertama Belsyazar, Raja Babel. Siapakah Belsyazar? Belsyazar adalah Raja Babel yang menggantikan ayahnya, yaitu raja yang terkenal yang bernama Nebukadnezar. Nah, Nebukadnezar telah meninggal dan digantikan oleh Belsyazar. Nebukadnezar adalah raja yang awalnya sangat sombong, dan karena dia telah menaklukkan Yehuda, yaitu kerajaan Israel, dan meruntuhkan bait suci di Yerusalem, maka dia merasa dirinya lebih kuat daripada Allah Israel. Dan kita tahu melalui catatan Nabi Daniel dalam kitabnya ini, bagaimana Allah kemudian menaklukkan hati Nebukadnezar dengan beberapa peristiwa yang luar biasa. Antara lain, kalau kita membaca kitab Nabi Daniel, bagaimana Nebukadnezar mendapatkan mimpi yang begitu menggelisahkan hatinya. Dan kemudian hanya Daniel lah yang bisa menjelaskan arti mimpi tersebut kepadanya. Sehingga Daniel mendapatkan respek atau rasa hormat dari Nebukadnezar, terutama kemudian kepada Allah Israel. Kemudian bagaimana Allah melindungi ketiga hambanya, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, dari murka Nebukadnezar, sebab mereka menolak menyembah patung dirinya. Dan Allah melindungi Sadrak, Mesak, Abednego dari kematian yang mengerikan dengan dilemparkan ke dapur api yang begitu panas membara. Dan sejak saat itu juga Raja Babel yang sombong ini menjadi segan kepada Allah Israel. Dan kemudian Allah pernah mengutuki Nebukadnezar dengan satu penyakit yang misterius. Dia tubuhnya menjadi seperti binatang dan dia kehilangan akal sehatnya. Dan setelah beberapa waktu lamanya, para tabib di Babel tidak mampu menyembuhkan raja mereka. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, Nebukadnezar menjadi waras kembali, tubuhnya kembali pulih seperti sedia kala. Nah, jadi saudara-saudara, Raja Nebukadnezar yang relasinya dengan Daniel dan dengan Allah Israel berubah dari yang tadinya pahit menjadi manis, ini telah meninggal. Sekarang digantikan oleh Belsyazar anaknya yang sikapnya sama sekali tidak seperti ayahnya. Belsyazar tidak takut kepada Allah dan tidak hormat pada Daniel. Tentu pergantian ini membuat Daniel sedih. Dalam situasi inilah Daniel kemudian mendapatkan penglihatan dari Allah. Salah satu alasannya adalah untuk menghibur hamba Allah ini, sekaligus menyatakan kepada Daniel dan kepada bangsa Israel bahwa kekuasaan dan rencana Allah itu di atas semua raja, termasuk Raja Babel, yaitu Raja Belsyazar. Jadi kerajaan bisa menjadi kuat dan kemudian runtuh, tetapi Allah tetap bertahta di sorga selama-lamanya. Kekuasaannya tidak tergoyahkan. Nah, apa yang hendak kita pelajari dari penglihatan yang diterima Daniel ini adalah cara Allah menampilkan dirinya. Seperti apa? Pertama-tama, Allah menunjukkan kepada Daniel 4 binatang yang dahsyat, yang menakutkan. Keempat makhluk ini punya kekuatan yang besar, sifatnya angkuh, kejam, dan suka merusak. Di akhir penglihatan itu, Daniel mendapatkan penjelasan dari Allah. Siapakah keempat binatang itu? Yaitu 4 kerajaan yang akan menguasai bumi pada masa itu. Tetapi kita tidak fokus kepada masalah ini. Yang hendak kita perhatikan dan kita pelajari adalah bagaimana Allah menunjukkan dirinya. Nah, setelah keempat binatang ganas ini diperlihatkan,
Maka ini yang dicatat oleh Daniel 7 ayat 9 hingga 12. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Demikian pembacaan. Jadi saudara, Allah muncul dengan cara duduk di tahta. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas semua kerajaan. Dan duduk bersama dengan dia dalam majelis pengadilan. Dan yang paling menarik dan menjadi fokus kita, bagaimana Allah menampilkan dirinya sebagai yang disebut yang lanjut usianya. Di dalam bahasa Inggrisnya, the ancient one. Artinya, dia adalah yang sudah ada sejak kekal. Lalu pakaiannya putih seperti salju menyimbolkan kekudusannya. Dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Nah, jadi saudara, ini adalah gambaran yang umum seseorang yang sangat lanjut usianya, putih rambutnya. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda api yang berkorbar. Ini menunjukkan kekuatan yang Allah miliki. Lalu suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. Kita tahu bahwa sungai itu identik dengan sumber kehidupan. Ya, biasanya kota-kota zaman dahulu itu harus didirikan di dekat sungai, karena sungai itu diperlukan untuk airnya, untuk kehidupan kota itu. Jadi sungai identik dengan sumber kehidupan. Tetapi kali ini sungai yang mengalir adalah sungai yang bukan air, tetapi sungai api. Karena yang hendak ditekankan adalah bahwa meski Allah adalah sumber kehidupan, tetapi dia adalah hakim yang akan membinasakan. Dan ini dipertegas dengan kehadiran majelis pengadilan bersama-sama dengan Allah. Lalu dibukalah kitab-kitab, karena Allah akan mengadili berdasarkan firman-Nya yang telah Ia sabdakan. Nah, kekuasaan binatang-binatang itu dikatakan akan dicabut. Dan bahkan salah satunya dibinasakan dengan diserahkan ke dalam api yang membakar. Ini menggambarkan bagaimana kekuasaan kerajaan-kerajaan ini telah ditentukan. Jadi Allah seolah ingin mengatakan ini kepada Daniel yang saat itu sedih, yang cemas karena Nebukadnezar telah mati. Jangan takut, aku hidup, aku berkuasa. Tidak peduli seberapa menakutkannya dan seberapa kuatnya pun musuh-musuhmu, baik itu musuh berupa kerajaan di dunia ini, maupun kerajaan kegelapan. Aku Allah berkuasa atas itu semua. Aku yang sudah ada sejak kekal akan menentukan nasib akhir mereka. Nah, jadi saudara, Nabi Daniel yang sedang sedih dan mungkin khawatir, pastilah akan dikuatkan dengan melihat penglihatan itu. Nah, kembali ke topik kita, mengapa Allah menampakkan diri dalam rupa seseorang yang lanjut usia, ya, dengan rambut putih seputih bulu domba. Memang, saudara-saudara, dalam pengertian tertentu, Allah adalah yang paling tua dari semua yang ada. Dan ini menunjukkan bahwa dialah yang maha tinggi, pencipta, maha kuasa, yang juga adalah maha bijaksana. Itulah sebabnya mengapa Allah kemudian memberi perintah kepada manusia untuk selalu menghormati orang yang lebih tua, terutama kepada orang tua kita. Kita ingat perintah keempat dalam 10 hukum Taurat. Perintah ini diberikan setelah 3 perintah pertama berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah,
Ya, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah tentang hubungan kepada orang tua diberikan segera setelah perintah itu. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, saudara, banyak orang di dunia ini, bahkan mungkin bisa dikatakan seluruh dunia, paham kalau yang namanya orang tua itu harus dihormati. Tetapi apakah benar semua orang tahu apa alasannya? Apa sebabnya? Nah, dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa orang tua harus dihormati karena anak berasal dari orang tua. Dan ini sebenarnya adalah simbol atau cerminan dari alasan mengapa kita harus menghormati Allah. Sebab sama seperti kita berasal dari Allah, maka kita harus menghormatinya. Demikian pula kita harus menghormati orang tua kita, sebab kita berasal dari mereka. Lagi pula, dari orang tualah seharusnya atau idealnya kita mendapatkan hikmat. Orang tua adalah lebih bijaksana karena mereka lebih berpengalaman dalam menjalani kehidupan ini. Jadi dari merekalah kita belajar tentang kebenaran. Ya, tentu ini adalah kalau dalam kondisi ideal, orang tua yang benar-benar hidup dalam kebenaran. Dan kemudian, Bapak Ibu, Allah juga sebetulnya merancang kita mengalami proses penuaan, ya, dari anak yang masih lucu, yang imut-imut, lalu menjadi dewasa, ya, imut-imutnya hilang, tetapi bijaksananya harus bertambah, dan kemudian menjadi orang yang lanjut usia. Ini menunjukkan, Tuhan maksudkan, agar adanya proses pematangan, kedewasaan. Nah, tentu saja, saudara-saudara, kita harus ingat bahwa yang saya maksudkan ini adalah rancangan yang awal. Tentu saja ada orang-orang yang karena dosa-dosanya, meskipun tubuhnya menjadi tua, tetapi karakternya, mohon maaf, mungkin masih kekanak-kanakan. Sebaliknya tentu ada orang-orang yang mungkin dari segi usia masih tergolong muda, tapi karena tingkat pertumbuhan karakternya cepat, melampaui rekan-rekan sebayanya, sehingga dia menjadi orang yang dewasa secara karakter. Nah, tetapi saudara, kita tidak membicarakan orang-orang seperti ini. Kembali pada persoalan kita menjadi tua, maka pada waktu kita harus menghormati orang tua, itu adalah kewajiban, maka kita tentu harus mengerti ini adalah rancangan Tuhan. Alkitab bahkan selalu menyamakan orang berpengalaman atau orang yang berhikmat dengan orang-orang yang tua. Sebab dari orang tua seharusnya mereka menjadi perwakilan Allah yang mengajarkan hikmat kepada anak-anaknya atau kepada orang-orang yang lebih muda. Misalnya Amsal 1 ayat 8 hingga 9, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu." Nah, jadi ajaran orang tua itu harus kita perhatikan, itu perintah firman Tuhan. Tetapi saudara, di bagian yang lain, orang tua yang berhikmat dikatakan, syaratnya adalah kalau orang tua itu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ayub berkata, di dalam Ayub 12 ayat 12 hingga 13, "Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian." Jadi, menjadi orang tua adalah sebuah kehormatan. Khususnya apabila kita menjadi orang tua yang memiliki pertimbangan dan pengertian karena relasi kita dengan Allah. Sebab dari dialah pertimbangan dan pengertian itu kita dapatkan. Nah, kembali ke teks kita, Daniel 7. Ternyata penampilan Allah tidak berhenti sampai di situ, yaitu sampai kekuasaan binatang itu ditentukan masanya. Tetapi ada adegan berikutnya yang tentu saja sangat menarik. Ayat 13 dan 14 saya bacakan. "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak dengan awan-awan dari langit,
seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, adegan ini adalah apa yang kemudian disebut sebagai Kristofani. Artinya, Kristus menampakkan dirinya pada waktu dia belum berinkarnasi ke dunia, atau sebelum dia dilahirkan oleh Maria. Ini terjadi di Perjanjian Lama, Kristofani. Tentu saja ini karena Yesus adalah Allah. Kita menyebutnya anak tunggal Bapa. Yesus dalam pelayanannya sering menyebut istilah anak manusia kepada dirinya sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu baca Perjanjian Baru, Injil, Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak manusia. Nah, Yesus ingin menyatakan kepada orang-orang waktu itu bahwa dirinya lah yang dilihat oleh Daniel di dalam penglihatan yang tercatat dalam Daniel 7 ini. Dan ini jelas, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Allah yang lanjut usia kemudian memberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja kepada pribadi yang misterius ini pada waktu itu, ya, yang disebut anak manusia. Dikatakan anak manusia ini kekuasaannya kekal, tidak akan lenyap, kerajaannya tidak akan musnah. Padahal pada masa itu bangsa Israel tahunya hanya Allah yang kekuasaannya seperti itu. Nah, tentu saja kita sebagai orang-orang yang hidup di masa Perjanjian Baru, kita mengerti bahwa anak manusia ini adalah Yesus Kristus. Ya. Dialah yang dilihat oleh Daniel, sebab kepada Yesus Kristusnya Bapa, yaitu Allah, yang dilihat Daniel sebagai yang lanjut usia, menyerahkan kekuasaannya untuk memerintah sebagai raja. Dan Daniel ingin kita memperhatikan bahwa anak manusia ini datang dengan awan-awan dari langit. Nah, siapakah yang datang dengan awan-awan? Ya, di dunia yang nyata, yang bukan di film-film fiksi. Mazmur 104 ayat 3 menyatakan bahwa hanya Allah yang seperti itu. Saya bacakan. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Ya, ini menggambarkan Allah. Lalu Yesaya 19 ayat 1 mengatakan, ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Jadi, hanya Allah yang digambarkan sebagai yang berkendaraan dengan awan. Dan kita melihat di Daniel 7, anak manusia ini datang dengan awan. Dan anak manusia ini bukan pribadi yang sama dengan yang lanjut usia, ya, yang kita sekarang sebut dengan Allah Bapa. Sebab ia datang dengan awan-awan, lalu dia datang kepada yang lanjut usianya ini. Jadi jelas Daniel melihat ada dua pribadi yang berbeda. Nah, kemudian sejarah dunia ini akan berakhir seperti ini. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Jadi, saudara, ini senada dengan janji Tuhan Yesus, bahwa kita, umat Allah, orang percaya, akan memerintah bersama Yesus, bersama Allah, sebagai Raja selama-lamanya. Nah, saudara, apa maknanya semuanya ini bagi kita? Yang pertama, kita sebagai umat Allah tidak perlu takut dengan segala perubahan kerajaan, pemerintahan terjadi di dunia ini. Usia kita bisa bertambah, kekuatan, kesehatan mungkin bisa merosot. Sesuatu hari kelak kita akan berlalu dari dunia ini. Tetapi kita ingat, kekuasaan Allah tidak pernah berlalu. Ia berkuasa dan hidup selama-lamanya. Kedua, ini berarti bahwa kita akan memerintah bersama Allah selama-lamanya. Itulah sebabnya mengapa pertumbuhan iman itu penting.
karena harus sejalan dengan bertambahnya usia kita. Nah, ada sebuah perkataan yang saya ingat ketika saya mengikuti sebuah kebaktian di Surabaya. Waktu itu pembicaranya berkata kalimat seperti ini. Ya, dia berkata, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Artinya, apakah kita bertambah hikmat, bertambah bijak, semakin mencintai kebenaran dan kekudusan sewaktu kita bertambah usia kita? Apakah kita menjadi semakin serupa dengan pencipta dan penebus kita dalam sikap dan karakter kita? Nah, saudara, yang ketiga, dan saya rasa ini sangat relevan bagi kita, adalah sangat mengagumkan kita melihat salah satu ciri tanda seseorang yang dewasa seperti Allah adalah bahwa Allah tidak tamak akan kekuasaan. Meskipun dia adalah yang maha tinggi, digambarkan sebagai yang lanjut usia, yang duduk di tahta, dia menyerahkan kekuasaannya kepada anak manusia atau kepada anak. Dan anak kemudian menjalankan kekuasaannya yang diberikan dari Bapa dengan sikap hormat taat kepada Bapaknya. Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 49, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Dan memang apabila kita menyelidiki penampilan Bapa atau Yesus sebagai anak dan Roh Kudus, masing-masing mereka yang mulia itu tidak pernah sekalipun kita jumpai misalnya Bapa mempermuliakan dirinya sendiri, atau Yesus Kristus memuliakan dirinya sendiri, atau Roh Kudus memuliakan dirinya sendiri. Tidak pernah. Mengapa? Sebab ketiga pribadi Allah Tritunggal itu adalah pribadi-pribadi yang rendah hati. Mereka saling memuliakan. Dan ini adalah salah satu bukti kuat mengapa Allah Tritunggal adalah Allah yang benar, bukan Allah yang lain. Mengapa saya berkata seperti itu? Karena perhatikan, kita manusia diciptakan menurut gambar Allah. Maka meskipun sudah rusak oleh dosa, tetapi manusia masih merupakan gambaran Allah. Salah satu buktinya adalah manusia lebih menyukai sesamanya yang rendah hati. Dan kita tidak suka kepada orang yang sombong. Kita tidak suka kalau ada orang yang memuji-muji dirinya sendiri, atau orang yang tidak mau melepaskan kekuasaannya, atau orang yang tidak mau mendengarkan orang lain dan hanya ingin didengarkan. Nah, pertanyaan saya, mengapa manusia seperti itu? Mengapa kita seperti itu, saudara? Di dunia hewan, mereka tidak seperti itu. Di dunia hewan, justru hewan yang sombong itulah yang pantas menjadi pemimpin. Nah, seekor hewan harus menunjukkan dirinya paling kuat, paling bengis kalau perlu, untuk menunjukkan kekuatannya. Barulah dia dihormati dan dituruti oleh kawanannya. Nah, di dunia manusia, orang seperti itu mungkin ditaati, tetapi sebetulnya di dalam hati mereka sebetulnya tidak suka, ya. Secara naluriah, hati nurani kita lebih suka pada orang yang rendah hati. Mengapa? Sebab kita diciptakan menurut gambar Allah, Allah yang rendah hati. Dan kita melihat bagaimana Daniel melihat Allah yang lanjut usia itu, dia memberikan kekuasaannya kepada anak manusia. Jadi saudara, pelajarannya jelas bagi kita. Salah satu ciri kedewasaan atau kematangan seseorang adalah apakah ia mampu merendahkan diri untuk berbagi kekuasaan. Nah, tentu saja saudara, tidak salah kalau kita harus hati-hati. Jangan sembarangan percaya kepada orang lain. Misalnya, Bapa tidak menyerahkan kekuasaannya kepada iblis. Ia menyerahkan kepada anak manusia atau Yesus Kristus. Jadi tentu saja kita sebagai manusia, kita perlu hati-hati dalam mempercayakan kepada orang lain, ya. Tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa orang yang dewasa rohani, salah satu cirinya adalah mampu bekerja sama dengan orang lain, bahkan bisa menyerahkan kekuasaan kepada orang lain, kepada orang yang tepat. Nah, memang saudara, selama kita hidup di dunia ini,
semua orang di dunia ini adalah orang berdosa. Ya, kita belum di surga. Maka pengalaman mempercayakan kepada orang lain adalah suatu pengalaman yang mungkin seram-seram sedap, ya. Kalau kepercayaan kita dijalankan dengan baik, tentu kita senang, kita bangga kepada orang yang kepadanya kita percayakan. Tetapi kalau kita dikhianati, kepercayaan kita disalahgunakan, tentu ada rasa kecewa, bahkan rasa bersalah. Mengapa kita bisa mempercayakan kepada orang lain? Maka memang dibutuhkan hikmat, dibutuhkan waktu, proses untuk mempercayai kepada orang lain. Nah, tetapi saudara, sewaktu orang lain itu misalnya menyalahgunakan kekuasaan yang kita berikan kepadanya, maka kita perlu ingat sebetulnya tanggung jawab dosa itu ada pada diri orang itu, bukan lagi pada diri kita. Nah, mungkin kita ada rasa beban tertentu dalam diri kita kalau orang yang kita percayai mengkhianati kita, yang menyalahgunakan kekuasaan. Tapi kita perlu untuk menyadari perbedaan ya antara beban kita dengan kesalahan yang orang itu buat. Nah, selama kita hidup di dunia, kemungkinan terjadi seperti itu masih mungkin terjadi. Tapi saudara, Bapak, Ibu, sekali lagi tidak merubah fakta bahwa Allah kita adalah Allah yang rendah hati, dan karena itu Dia bisa mempercayakan kekuasaannya untuk dijalankan oleh Sang Anak. Nah, tidak heran Yesus berjanji bahwa kita akan memerintah bersama dengan Dia sebagai Raja selama-lamanya. Artinya Yesus pun akan berbagi kekuasaan dengan kita. Dan janji ini sudah mengindikasikan pada waktu itu kelak, kondisi kita masing-masing akan sudah diubahkan sempurna tanpa dosa. Sehingga kita tentu akan saling bekerja sama dengan baik. Sama seperti Bapa bekerja sama dengan anak, demikian pula kita akan bisa bekerja sama dengan sempurna di waktu yang akan datang. Nah, saya tutup renungan saya dengan pertanyaan ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Adakah rasa cemas atau khawatir karena penerus pekerjaan, usaha, oma opa adalah orang yang tepat dan dapat dipercaya? Mungkinkah saat ini ada rasa kecewa yang dirasakan? Nah, hari ini mari kita belajar seperti Bapa menyerahkan kekuasaan kepada anak manusia, pada Yesus Kristus. Mari kita juga belajar bahwa Allah juga akan memelihara kita. Meskipun Nebukadnezar telah digantikan oleh Belsyazar, penerus kita mungkin tidak melakukan seperti yang kita harapkan. Tetapi percayalah, Allah akan memelihara kita seperti Allah memelihara Daniel. Daniel pada waktu itu sudah tua, sudah lanjut usia, sudah usia indah. Dia lama sudah melayani Raja Nebukadnezar, raja yang dulunya sombong kemudian menjadi raja yang menghormati Allah Israel. Penerusnya Belsyazar adalah raja yang jahat, raja yang tidak hormat. Daniel yang tadinya kecewa, khawatir, sekarang mendapatkan kekuatan baru karena penglihatan yang dia dapatkan dari Tuhan. Demikianlah kita hari ini. Percayalah, Bapa kita, Anak Allah yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus akan memelihara kita. Siapapun yang berkuasa saat ini, mungkin di rumah kita, di perusahaan kita, atau di gereja yang sudah kita kembangkan, sudah kita perjuangkan selama ini, mari kita doakan mereka. Mari kita bimbing mereka dengan kerendahan hati. Dan kalau ada perbedaan, mari kita coba dengan rendah hati menyelesaikan perbedaan itu. Bahkan kita belajar mempercayakan keputusan kepada mereka, menunjukkan kasih dan respek kepada mereka. Tentu selama mereka tidak melakukan dosa, ya, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Kalaupun mereka benar-benar melakukan kejahatan dalam menjalankan kekuasaan yang kita percayakan, maka kita butuh hikmat dari Tuhan bagaimana menegur, bagaimana menasihati. Tetapi apapun situasinya, yang jelas jangan kita tenggelam dalam kesedihan ataupun kekhawatiran
seolah-olah Allah ikut turun sewaktu kita menyerahkan kekuasaan atau kepercayaan kita kepada orang lain di bawah kita. Allah tetap berkuasa. Nah, jadi Bapak Ibu, kiranya renungan hari ini menolong dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu hari ini kami diingatkan bahwa kekuasaan di dunia ini akan berganti. Kekuasaan yang satu akan digantikan oleh orang lain, tetapi kekuasaan-Mu tidak tergoyahkan. Engkau tetap memerintah. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau pun akan memelihara kami. Apapun kondisi yang sedang kami alami saat ini, siapapun yang saat ini sedang berkuasa, mungkin di gereja kami, di rumah tangga kami, atau di usaha yang dulu kami berjuang di dalamnya. Berikanlah kami ketenangan hati untuk percaya bahwa Tuhan akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, dan jadikan kami juga orang-orang yang rendah hati ketika berhadapan dengan orang-orang yang saat ini memegang kekuasaan yang Engkau titipkan kepada mereka. Ajarkan kami menjadi orang tua yang baik, mengayomi, membimbing, mendoakan mereka dengan penuh kasih dan penuh kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekian renungan hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Filemon. Biar kita boleh belajar untuk menjadi tua seperti Allah. Tetap bersyukur, bersukacita, dan iman kita bertambah. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Sukacita Lanjut Usia. Aku selalu bergembira meski telah lanjut usia. Ku mau serahkan hidupku
Oma dan Opa, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita menyiapkan persembahan kita sambil diiringi lagu Tuhan Memimpin di Jalan Kita. Biar hati kita boleh selalu bersuka cita menikmati hidup kita, tidak khawatir seperti burung di langit. Mari kita menyanyikan lagu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh mempersembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin.
Doa syafaat. Mari bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, kami kembali menghadap ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu selama pandemi COVID-19 ini. Sehingga hari ini kami dapat melakukan ibadah persekutuan usia indah untuk memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan memanjurkan doa syafaat kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mondar-mandir ke negara-negara tetangga untuk berobat, yaitu ke Singapura dan ke Australia. Berhubung terindikasi munculnya varian mutasi COVID-19 dari India, maka untuk sementara waktu negara-negara tersebut tidak membuka hubungan internasional. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk memperoleh jalan kesembuhan yang Kau tunjukkan bagi sakit penyakit yang sedang diderita mereka. Terima kasih Tuhan akan kasih setia-Mu menyertai mereka sampai saat ini dan ke depan, sampai mereka dapat memulihkan kesehatan mereka dan beraktivitas kembali seperti semula. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk para pemudik. Usai lebaran mereka bergerak dari kampung halamannya kembali menuju kota-kota tempat mereka bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Perjalanan para pemudik tersebut akan melalui penyekatan-penyekatan untuk pemeriksaan bebas COVID-19 yang dijaga oleh petugas COVID, tim medis, dan aparat keamanan. Bahkan untuk mencegah penyebaran virus corona, Pemprov DKI Jakarta akan menempelkan stiker di tiap rumah warga yang baru saja pulang dari mudik. Pemudik tersebut akan diawasi dan diurusi oleh RT RW, dan warga di sekitarnya dianjurkan untuk menjaga jarak dari pemudik tersebut. Stiker akan dilepas setelah masa inkubasi yang menandakan pemudik tersebut bebas COVID-19 dan dapat beraktivitas kembali. Bapa, kami mohon lindungi kesehatan para pemudik, para petugas lapangan yang menangani arus mudik, maupun masyarakat yang berbelanja dan berrekreasi, supaya tidak terjadi dampak negatif akibat dari aktivitas-aktivitas yang bersifat menyebabkan kerumunan tersebut. Oleh karena itu, mereka perlu diawasi dan diingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa India yang saat ini sangat kewalahan menghadapi tsunami COVID-19. Virus B1617 yang merupakan varian mutasi COVID-19 sangat cepat menginfeksi dan bersifat mematikan. Juga dikabarkan bahwa B1617 telah mulai terdeteksi di 49 negara di bumi ini. Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon tolong lepaskan negara dan bangsa India dari tsunami COVID-19 ini. Coba kami harapkan curahan kasih-Mu bagi negara-negara yang telah mulai terinfeksi maupun yang tidak terinfeksi oleh mutasi virus corona dalam bentuk varian apapun, supaya di negara-negara tersebut tidak terjadi tsunami COVID-19 seperti di India. Berkaitan dengan virus corona yang bermutasi dan mutasinya terus bermutasi lagi membentuk varian-varian baru, maka kami mohon kepadamu Bapa, berkatilah para peneliti dari berbagai negara yang sudah menemukan titik kelemahan virus SARS-CoV-2 adalah virus yang menyebabkan pandemi COVID-19 saat ini. Kemudian para peneliti tersebut juga telah membuat obat dan vaksin baru untuk menanggulangi virus corona, sekaligus apapun bentuk mutasinya.
yang saat ini obat dan vaksin baru itu telah berhasil diuji cobakan terhadap berbagai jenis hewan uji coba seperti cerpelai, tikus, dan monyet. Bapa, kami mohon lancarkanlah studi penelitian para peneliti tersebut ke tahap berikutnya, sehingga hasilnya dapat diaplikasikan untuk kemanusiaan dalam menanggulangi serangan virus corona dan mutasi-mutasinya. Hanya kepadamu Bapa, kami bersandar untuk mendapatkan pertolongan dan memperoleh harapan yang tidak mengecewakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Doa syafaat ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan Opa, kita sudah lama ya tidak berjumpa satu sama lain selama 1 tahun lebih karena pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga jadi tidak berlatih lagu-lagu baru di paduan suara sukacita. Tetapi dengan adanya kecanggihan teknologi kita boleh bertemu online. Hari ini kita akan belajar satu lagu yang ditulis oleh Pendeta Hadi Varianto, Ketua Sinode GPMBRI. Sebuah lagu spesial untuk Persekutuan Usia Indah GPMBRI. Judul lagu ini adalah Tuhan Tetap Sayang. Isinya berisi kalimat-kalimat bahwa Tuhan selalu menjaga lansia GPMBRI, sehingga kita tidak perlu bimbang, ragu, ataupun khawatir, karena Tuhan selalu ingat kepada kita, selalu memelihara kita, kasih-Nya tidak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita mempelajari lagu ini bersama-sama. Lansia GPMBRI, teguhkan hatimu, jangan bimbang dan ragu, Tuhan tetap ingat padamu. Kasih-Nya tidak berubah sampai selama-lamanya. Lansia GPMBRI, Tuhan tetap peliharamu. Kasih-Nya tidak berubah sampai selama-lamanya. Lansia GPMBRI, Tuhan tetap sayang padamu. Lansia GPMBRI, teguhkan hatimu, jangan bimbang dan ragu, Tuhan tetap ingat padamu. Kasih-Nya tidak berubah sampai selama-lamanya. Lansia GPMBRI, Tuhan tetap peliharamu. Kasih-Nya tidak berubah sampai selama-lamanya. Lansia GPMBRI, Tuhan tetap sayang padamu. Mana Opa? Udah ya lagunya, tapi kata-katanya sangat indah. Mari kita belajar lagu ini satu kali lagi. Lansia GPMBRI, teguhkan hatimu, jangan bimbang dan ragu, Tuhan tetap ingat padamu. Kasih-Nya tidak berubah sampai selama-lamanya. Lansia GPMBRI, Tuhan tetap peliharamu. Kasih-Nya tidak berubah sampai selama-lamanya. Lansia GPMBRI, Tuhan tetap sayang padamu. Oma dan Opa, tiba waktunya kita mengakhiri persekutuan kita. Mari kita menaikkan doa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa.